Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan di video berikutnya ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan soal SBMPN Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri tahun 2019 bagian yang kedua. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain, dan tentunya subscribe bagi kalian yang belum subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat, sekarang kita langsung saja ke soal dan pembahasan soal SBMPN tahun 2019. Yang berikutnya yaitu nomor 56. Pada reaksi KClO3 dan HCl dengan persamaan reaksi berikut, yaitu KClO3 ditambah 6HCl menjadi KCl ditambah 3H2O plus 3Cl2, banyaknya KClO3 yang diperlukan untuk menghasilkan 74,5 gram KCl adalah apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini sahabat, KCl yang ingin dihasilkan adalah 74,5 gram, maka butuh KClO3 berapa gram gitu sahabat ya. Pertanyaannya adalah berapa massa KClO3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 74,5 gram KCl. Nah, di sini sahabat kita menggunakan quick tipsnya ya, adalah pada persamaan reaksi berlaku mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas. Nah, perlu sahabat ingat, yaitu mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas dengan syarat diukur pada tekanan dan suhu yang sama, atau pressure and temperature ya, temperatur yang sama. Nah, kita gunakan mol dan koefisien ya sahabat ya, karena di sini kita nanti menggunakan satuan mol, kemudian kita juga gunakan koefisien karena di sini ada persamaan reaksinya. Maka kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu sahabat. Kita hitung molnya KCl terlebih dahulu, kemudian kita hitung molnya KClO3. Karena di sini koefisiennya adalah 1 dengan 1, maka molnya KCl itu sama dengan mol dari KClO3. Nah, kita hitung molnya KCl sahabat ya. Jadi mol KCl sama dengan massa per mR atau gram per mR, berarti 74,5 dibagi mR-nya. MR-nya adalah 74,5 juga. Kenapa? Karena kalium ini airnya adalah 39 ya sahabat ya, 39 ditambah airnya Cl sebanyak 35,5, maka 39 ditambah 35,5 adalah 74,5, sehingga gram per mR atau massa per mR sama dengan 74,5 gram dibagi mR-nya 74,5, maka ketemu 1 mol ya sahabat ya. Sehingga kita sekarang bergerak ke kiri ya. Di molnya KCl 1 mol, maka molnya KClO3 yang punya koefisien yang sama juga sama dengan 1 mol. Nah, sekarang kita bertugas untuk mencari massa dari KClO3 dengan persamaan yang sama atau rumus yang sama. Maka mol KClO3 sama dengan gram per mR, berarti 1 sama dengan massa per mR, maka 1 sama dengan massa per mR dari KClO3 adalah 122,5 dari 39 ditambah 35,5 ditambah 16 kali 3 ya, atau 48, totalnya adalah 122,5, maka massa dari KClO3 yang diperlukan juga sama, yaitu 122,5 gram. Jadi dengan demikian jawaban untuk soal nomor 56 ini adalah yang B ya sahabat ya, 122,5 gram. Intinya sahabat harus ingat mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume gas diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Nah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 57. Nomor 57, jika diketahui perubahan entalpi untuk reaksi berikut ya, ada 3 persamaan reaksi berikut ini ya sahabat ya, maka pertanyaannya adalah perubahan entalpi dari S menjadi uap ya, S menjadi uap. Apakah A min 11,9, B plus 11,9 kilokalori, C min 91 kilokalori, D 9,1 kilokalori, ataukah E 12,47 kilokalori. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini selalu ada quick tips untuk kalian, yaitu pertama tuliskan persamaan yang dicari. Nah, ini persamaannya mana sahabat ya? Ini kan harus kita tuliskan dulu perubahan atau persamaan untuk perubahan dari S menjadi uap ya.
Berikutnya nanti baru kita jadikan persamaan tersebut sebagai acuan untuk mengerjakan soal. Yang ketiga, modifikasi data persamaan yang ada. Ya, di sini ada 3 data yang akan kita nanti modifikasi. Kemudian langsung kita gunakan prinsip coret-coret ya sahabat ya, antara kiri dengan kanan. Oke, langsung saja. Reaksi yang kita inginkan itu adalah perubahan dari S ya. S itu kan fasenya solid atau padat menjadi uap, fasenya adalah gas. Nah, kita jadikan acuan ini sahabat ya. Kita butuh H2OS di sebelah kiri dan H2O gas di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat persamaan yang ketiga dulu sahabat ya. Karena di sini adalah H2OS ya sahabat ya, atau solid di sini. Di sini posisinya adalah sebelah kanan, sementara di sini yang diingat adalah sebelah kiri. Maka persamaan yang ketiga ini kita balik ya sahabat ya, sehingga diperoleh H2O menjadi H2OS ya sahabat ya, berubah menjadi H2O liquid. Delta H kita ubah nilainya dari min menjadi plus karena reaksinya kita balik menjadi plus 1,4 kilokalori. Nah, berikutnya sahabat H2OS ini sudah kita penuhi ya, kita penuhi. Sekarang kita cari H2O gas ya. H2O gas ada di persamaan nomor 2, yaitu ini. Dan ini posisinya sebelah kanan, yang diinginkan ternyata juga sebelah kanan, maka persamaan yang kedua ini tidak diapa-apakan ya sahabat, tetap ya. Karena koefisien juga sama 1 ya sahabat ya, 1. Maka diperoleh persamaan seperti berikut ya. Persamaan nomor 2 saya tuliskan kembali. Nah, ini saya kasih warna sahabat ya. Merah dan biru itu menunjukkan bahwa merah sebelah kiri dan biru sebelah kanan ya, supaya mempermudah untuk mencoret-coret nanti sahabat ya di tahap yang terakhir. Nah, kita sudah memenuhi dua spesies ini ya, solid dan gasnya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu sahabat ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi tidak ada yang bisa dicoret sahabat ya, karena semuanya beda sahabat ya. Kita nggak bisa mencoret H2S dengan H2O gas, jadi nggak bisa. Maka kita jumlahkan aja dulu sahabat ya. Maka diperoleh persamaan H2O ditambah H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O liquid ditambah H2O gas. Maka deltanya juga kita jumlah, plus 1,4 ditambah min 57,8, maka diperoleh delta H sebesar min 56,4 kilokalori. Nah, kita perlu menghilangkan dua fase ini sahabat, dua zat ini sahabat ya, H2 setengah O2, kemudian ini juga kita perlu hilangkan ya. Nah, untuk menghilangkan 3 spesies ini kita butuh persamaan yang pertama ya sahabat ya. Nah, H2 dan O2 ada di sebelah kiri, maka supaya menghilangkannya kita butuh H2 dan O2 di sebelah kanan. Nah, di sini persamaan yang ketiga ternyata H2 dan setengah O2-nya terletak di sebelah kanan. Jadi pas ini sahabat ya. Maka persamaan yang ketiga adalah bernilai tetap. Kita tuliskan kembali seperti ini. Maka kemudian kita jumlah sahabat ya. Kemudian kita coret. Ini sebelah kiri kita coret dengan sebelah kanan. Ini juga sebelah kanan kita coret dengan sebelah kiri. Maka diperoleh persamaan H2O solid menjadi H2O gas. Deltanya kita jumlah min 56,4 dengan plus 68,3, diperoleh nilai plus 11,9 kilokalori ya. Jadi jawaban untuk soal ini mudah sekali, yaitu yang B ya sahabat ya, 11,9 kilokalori. Yang penting tipsnya ini sahabat ya, sahabat harus menuliskan persamaan yang dicari, jadikan persamaan tersebut sebagai patokan atau acuan, terutama kiri kanannya dan koefisiennya. Yang ketiga, modifikasi data persamaan yang ada dalam soal, kemudian kita gunakan coret-coret ya antara kiri sama kanan. Nah, baru nanti ketemu nilai delta H-nya dengan cara menjumlahkan nilai delta H-nya. Itu adalah pembahasan untuk soal nomor 57. Nah, berikutnya sahabat, kita masuk ke soal nomor 58. Amonia dapat dibakar dengan persamaan reaksi berikut, yaitu 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O. Jika pada waktu tertentu diketahui laju reaksi amonia itu adalah 0,24 molar per detik, maka laju reaksi oksigen dan laju pembentukan H2O berturut-turut adalah, nah yang ditanyakan dua ini ya sahabat ya. Jadi yang ditanyakan dua soal ini adalah laju reaksi oksigen sekaligus laju pembentukannya air ya. Jadi punya oksigen sama air, apakah A, B, C, D atau E. Nah, tips yang cocok untuk sahabat adalah, dan perlu diingat adalah, pada laju reaksi berlaku, ini berlaju ya, keliru tulisan sahabat, berlaku laju sebanding dengan koefisien. Nah, perlu sahabat hafalkan ya sahabat ya, laju sebanding dengan koefisien.
Maka untuk menentukan laju kita harus menentukan koefisien. Nah, di sini persamaannya sudah setara sahabat ya. Maka tinggal kita bandingkan saja. Jadi persamaannya adalah 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O, di mana lajunya amonia atau NH3 sebesar 0,24 molar per sekon. Nah, karena laju sebanding dengan koefisien sahabat ya. Jadi ini koefisiennya 4, lajunya 0,24. Bagaimana kalau koefisiennya 5? Bagaimana dengan koefisiennya 6? Nah, cukup kita bandingkan saja. Maka untuk lajunya oksigen adalah koefisiennya kita langsung tuliskan menjadi 5/4 ya. 5/4 kalikan 0,24. Begitu juga dengan lajunya uap air, yaitu VOH2O sama dengan 6/4 kali 0,24. Ini kita coret ini 4 sama 0,24. 24 bagi 4 itu kan 6, maka ini jadi 0,06 ya sahabat ya. 0,06 kali 5 ketemu 0,30 molar per detik. Di sini 0,06 dikalikan 6 ketemu nilainya sebesar 0,36 molar per detik atau per sekon. Jadi lajunya oksigen itu adalah 0,30, sementara lajunya atau laju pembentukannya H2O sebesar 0,36 molar per detik. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang C sahabat ya, yaitu 0,30 dan 0,36. Nah, baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal 59. Soal nomor 59 sahabat, ke dalam 10 ml larutan HCl 0,1 mol per liter ditambahkan air, atau istilahnya diencerkan ya sahabat ya, ditambah air 90 ml, maka pH larutan akan berubah dari berapa menjadi berapa ini sahabat ya. Apakah A1 menjadi 2, 1 menjadi 3, atau C1 menjadi 4, ataukah D2 menjadi 3, ataukah E3 menjadi 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada tips buat kalian. Yang pertama, pada proses pengenceran atau penambahan air berlaku persamaan M1V1 sama dengan M2V2. Dan tips yang cepat, nah, ini adalah pengenceran 10 kali volume awal menyebabkan pH naik 1 kali dari pH semula. Saya ulangi lagi, pengenceran 10 kali volume awal menyebabkan pH naik 1 kali dari pH semula. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini mudah sekali sahabat ya. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita gunakan yang kedua ini sahabat ya, kita hitung dulu aja sahabat, pH awal dan pH akhir ya. pH awalnya untuk HCl 0,1 mol per liter, kita tuliskan reaksinya sebelum pengenceran. Jika HCl konsentrasinya adalah 0,1 molar, maka H plusnya juga 0,1 molar, sehingga kita hitung pH-nya, pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 0,1 atau 10 pangkat min 1, nilainya adalah 1. Jadi optionnya adalah, yang benar adalah A sampai C ini sahabat ya. Nah, kalau kita gunakan prinsip yang kedua ini sahabat ya, yang kedua, ini kan awalnya 10 ditambah air 90, maka totalnya menjadi 100. Nah, dengan demikian terjadi pengenceran 10 kali volume awal ya, karena 10 menjadi 100, sehingga pH naik 1 kali ya, pH naik 1 kali, berarti dari 1 naik berubah menjadi 2. Maka jawaban untuk soal nomor 59 ini adalah yang A. Nah, untuk membuktikannya sahabat, sekarang kita hitung konsentrasi akhir setelah pengenceran. Gunakan rumus M1V1 M2V2. Konsentrasi awalnya adalah 0,1, volumenya 10 ml. Konsentrasi akhir yang kita cari, volume akhir adalah 100. Dari 10 ditambah 90, maka ya, ini perkalian pindah jadi pembagian ya sahabat ya. Terus 0,1 kali 10 kan 1 sahabat ya. Maka M2 sama dengan 1/100, maka nilainya adalah 0,01. Kemudian setelah pengenceran kita tuliskan lagi reaksinya, 0,01 menjadi 0,01. Dengan demikian konsentrasi H plusnya juga 0,01, maka pH sama dengan min log konsentrasi H plus min log 10 pangkat min 2 atau 0,01, nilainya adalah 2. Jadi kita sudah membuktikan bahwa pengenceran 10 kali volume awal menyebabkan pH naik 1 kali dari semula. Jadi 1 berubah menjadi 2, naik 1 kali. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal nomor 59 ini adalah yang A. Nah, baiklah sahabat, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 60 dari soal SBMPTN tahun 2019.
Soalnya adalah ke dalam 600 gram dengan titik 600 gram air dengan titik didih yaitu 100 derajat Celcius dilarutkan 27 gram senyawa non-elektrolit menghasilkan larutan yang mendidih pada suhu 100,13 derajat Celcius, dan apabila Kb air 0,52 maka massa relatif atau MR dari senyawa tersebut adalah, nah kita analisis sahabat ya. Kita analisis soal, kemudian tentukan jenis sifat koligatif larutannya. Nah, sifat koligatif yang dimaksud di sini adalah kenaikan titik didih ya. Jadi sifat koligatif yang kedua. Kita tuliskan persamaannya nanti, kemudian kita cari variabel yang diminta. Nah, delta TB sama dengan M kali Kb. Ini adalah persamaan yang berlaku untuk sifat koligatif kenaikan titik didih. Kemudian kita di sini saya jelaskan ya sahabat ya, bahwa kenaikan titik didih sama dengan molalitas dikalikan dengan tetapan titik didih dari pelarut. Nah, kenaikan titik didihnya berapa? Di sini kita lihat titik didih awalnya adalah 100, setelah ditambahkan menjadi 100,13. Maka delta TB-nya itu sebesar 0,13 ya, naiknya 0,13 ya sahabat ya. Kemudian molalitas kita uraikan menjadi ini sahabat ya, yaitu massa per mR kali 1000 per massa pelarut. Nah, ini adalah molalitas. Maka kita masukkan atau substitusi saja data yang ada ke dalam persamaan ini. Maka 0,13 sama dengan gram, yaitu 27 per mR yang kita cari, dikalikan 1000 per massa pelarutnya atau massa airnya 600 dikali tetapan titik didihnya yaitu 0,52. Maka sekarang kita modifikasi persamaannya, ini kita ubah sahabatnya, kita pindah ke sebelah kiri, kita tukar dengan 0,13 ya sahabatnya. 0,13 kita pindah ke bawah. Jadi atasnya adalah ini. Ya, bawahnya adalah 0,13 kali 600 sehingga MR sama dengan 27 kali 1000 kali 0,52 dibagi 0,13 kali 600. Sekarang kita coret nolnya, ini 52 bagi 13 sama dengan 4 ya sahabat ya. Kemudian kita bagi ini sahabat ya, lebih mudah, ini bagi ini ketemu 5 ya sahabat ya, ini jadi 3 sama 27 adalah 9 ya, 9 kali 5 itu adalah 45 kali 4 itu sebesar 180. Jadi jawaban untuk soal ini mudah sekali, yaitu yang A sebesar 180. Mudah ya sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa share, jangan lupa like, komen ya, dan juga subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video pembahasan soal berikutnya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan soal ini, dan saya akhiri sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.